Lokdang Oputoso Sunryu di Kadatuan Luwu. Saya adalah salah satu personel dari Dewan Adat 12 atau Adat 10-2 selaku Opu Matua Cendrana. Ya. Pertama-tama bahwa pencucian benda pusaka kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu pencucian pusaka itu kita sebut sebagai matompang arajang. Jadi yang kita cuci adalah pusaka Kadatuan yang sifatnya adalah sebagai regalia. Ya, sementara ini bukan regalia, melainkan suatu koleksi istana antara lain. Jadi kita sebut sebagai matompang onrosau. Untuk kali ini seperti biasanya dalam adat istiadat Kadatuan Luwu itu asas yang kita junjung adalah patup wirada pasandre irisara. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita laksanakan adalah ditumpukan kepada adat istiadat dan disandarkan kepada syariat Islam. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan tadi itu adalah pengajian ayat suci Al-Quran. Itu selalu seperti itu, dibuka dengan pengajian ayat suci Al-Quran, karena perlu diketahui bahwa Kadatuan Luwu ini adalah kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan dan Barat. Ya. Baru yang kedua adalah kita lakukan Masur Galigo. Jadi Luwu dan Ila Galigo itu adalah sesuatu yang selalu identik, ya, di mana adat istiadat kita sumbernya dari Ila Galigo itu, namun tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pari sampean susurengil mak jalekai panam beoli palapaan riwu betul lalu tamaliweng alawa butu parepa na tangga telura tulak tekna sau putai. Setelah itu kita masuk kepada pencucian pusaka, yakni matompang onrosau. Kita menggunakan hal-hal yang biasa digunakan oleh masyarakat Bugis pada umumnya, yakni jeruk nipis, ya, jeruk nipis. Kemudian habis itu kita bersihkan, dicuci dengan air, yakni air ini adalah hasil dari Maleka Wai. Jadi sebelum perhelatan Pekan Budaya ini, setiap kali seperti biasanya, setiap kali kita mau melakukan perhelatan yang sama, Istana Kadatuan Luwu itu melakukan ritual yang disebut Maleka Wai. Artinya mengambil air pada salah satu dari 3 mata air yang disakralkan oleh orang Luwu. Yang pertama di Cerekang, yang kedua di Buah, dan yang ketiga di Mancapai di kawasan Sulawesi Tenggara. Jadi kita cuci dengan itu, ya. Baru kita lap kembali dan kemudian di dupa, ya, dikasih asap dupa. Inti tujuan daripada pelaksanaan ini adalah sebenarnya manusia Bugis termasuk Luwu tentunya diidentikan dengan pusakanya. Biasanya itu adalah senjata. Pusaka-pusaka bukan hanya yang dicuci ini bukan hanya milik Datu Luwu, tapi termasuk milik beberapa dewan adat dan juga milik ada tokoh pemerintah, ya. Tujuannya bahwa pusaka-pusaka mereka dicuci dan dicuci bersama supaya selalu terjadi keharmonisan antara Istana Kadatuan Luwu dengan pemerintah, ya. Itu intinya. Jadi memang setiap pencucian benda pusaka itu seperti itu, ya, Opu, ya? Iya, jalannya seperti itu. Kemudian
kita bawa kirap ya, arak-arakan keliling kawasan Lalep Bata. Jadi Lalep Bata itu adalah kompleks keraton, kompleks istana Kadatua Luwu. Itu dibacakan sholawat dan berzikir sepanjang jalan. Ini adalah mengandung makna bahwa ini adalah suatu wasilah ya, di mana wasilah itu dimohonkan kepada Allah supaya ini menjadi semacam tulak bala. Semoga istana Kadatua Luwu dan masyarakat Luwu dimanapun berada, dan termasuk Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia, dijauhkan dari malapetaka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan selalu meminta keridhaan Allah. Kemudian acara terakhir adalah ditutup dengan doa, di mana doa itu diucapkan, dilantungkan, dipimpin oleh Kadi Luwu ya, salah satu pejabat adat Luwu yang khusus menangani persoalan syariat ya. Doanya adalah mengembalikan kembali segala sesuatunya perhelatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iya, Pak, tadi sempat disebut bahwa untuk pencucian benda pusaka kali ini Ar-Rajang tidak bisa dikeluarkan. Ada beberapa syarat yang tidak bisa dipenuhi. Ini sebenarnya apa saja sih syarat-syaratnya? Mengeluarkan, perlu diketahui Ar-Rajang itu adalah regalia. Siapa yang memegangnya itu adalah Datu Luwu. Regalia Istana Kadatuan Luwu itu adalah satu yang disebut sebagai Labungawaru. Itu modelnya seperti pedang ya, seperti kelewang. Itu adalah peninggalan Oputo Papuatai Batara Guru sendiri. Batara Guru yang disebut Manurunge Riusu atau Manurunge Rito Lampu Lawang adalah datu pertama di Luwu ya. Itu dipandang sakral, di mana bahkan dimulai sebelum masuknya Islam di Luwu itu, setiap kali dikeluarkan maka harus ada potong kerbau. Satu kali belok, satu ekor kerbau. Jadi bisa bayangkan kalau kita masuk dari Ar-Rajang di sana, itu minimal sampai di sana naik ke atas bisa 7 kali belok, berarti harus potong kerbau 7. Wah, itu lumayan ongkosnya. Untuk kali ini maka kita belum laksanakan. Kemudian yang melaksanakan ritual itu bukan orang istana, biasanya terdiri dari kaum-kaum spiritual yang memang berada di tempat-tempat yang tertentu. Misalnya Puak Cerekang, kebetulan Puak Cerekang almarhumah ya, beliau sudah meninggal dan belum ada penggantinya sampai sekarang. Itu juga yang menjadi sebab sehingga belum kita keluarkan Ar-Rajang itu sendiri ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang Ar-Rajang ini benda pusaka yang jarang terlihat di istana begitu? Wah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat eksklusif ya. Bahkan Datu sendiri belum tentu menyentuhnya 1 kali dalam 1 tahun ya. Itu sangat eksklusif ya. Kalau dalam sejarah Kedatuan Luwu sendiri, Ar-Rajang sudah berapa kali dicuci? Wah, itu tak terhitung sebenarnya. Dulu dilaksanakan itu sebelum Islam, dicuci itu bukan, awalnya itu bukan setiap tahun, melainkan setiap kali Luwu dalam keadaan terancam. Misalnya bahwa memungkinkan Kadatuan Luwu akan terjadi perang dengan kerajaan tertentu, maka pusaka itu, regalia itu dicuci. Yang kedua, jika terjadi pergantian Datu Luwu, suksesi Kadatuan Luwu, di mana seorang Datu Luwu itu masa jabatannya itu adalah seumur hidup. Beliau meninggal, mudah-mudahan Datu panjang umur, maka beliau tidak dimakamkan sebelum diumumkan penggantinya. Nah, ketika dinobatkan seorang Datu Luwu barulah pusaka itu dicuci kembali. Wajib itu ya, Pak? Itu wajib ya. Kalau terakhir pencuciannya tahun berapa? Saya ingat-ingat setidaknya sudah sekitar tahun 2013 ya, itu terakhir ya, belum pernah sampai sekarang lagi kembali ya. Generasi muda kita hari ini sesungguhnya sangat membutuhkan jati diri
ya membutuhkan jati diri. Jati dirinya ada di sini. Dan perlu dicatat bahwa semua yang melakukan perhelatan ini, yang terlibat di sini semua adalah relawan budaya. Kita sangat bersyukur di Luwu ini, bahkan Sulawesi Selatan, di sini bukan hanya orang Luwu semata. Di sini yang terlibat dalam pameran ini, pemerhati pusaka se-Sulawesi Selatan. Mereka adalah relawan budaya. Nah, kenapa ini penting? Karena perlu diingat bahwa sebagai apapun kita, sekolah tinggi, kita kaya, bisa jadi pejabat, ujung-ujungnya kita nantinya, anak-anak kita, generasi mendatang kita akan mempertanyakan siapa yang melahirkannya. Ya. Kita mengetahui siapa kita sesungguhnya, maka dapatlah kita menjadi generasi yang bisa diandalkan untuk memiliki daya saing global. Karena percaya bahwa hanya generasi yang berjati diri atau bangsa yang berjati diri yang bisa memenangkan persaingan global. Itu dimanapun terjadi seperti itu. Saya kira seperti itu.